Halo bujang gadis, di mana baik kamu berado? Cak, mano kabarnya? Balik lagi dengan aku Mang Burhan. Bagaimana jadinya jika seorang polisi memutuskan untuk banting setir menjadi seorang jaksa dikarenakan cacatnya sistem hukum yang ada di negaranya? Film ini sendiri diperankan oleh Donnie Yen. Ya, tahu sendirilah Donnie Yen kalau main film ya, pasti nggak akan pernah gagal. Oh ya Lur, kalau aku ada salah-salah kata dalam pengucapan di istilah-istilah hukum, tolong komen ya, karena aku sendiri nggak paham Lur. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko dapat cuko, pempek tengah dua. Payu diaturi alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok polisi yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Fok Chi-ho, di mana mereka menggerebek sebuah sarang kriminal yang di dalamnya ada banyak sekali pasukan bersenjata, di mana Fok Chi-ho sedikit kewalahan melawan mereka semua. Sampai akhirnya ketika di persidangan si bos kriminal justru dinyatakan tidak bersalah dengan alasan tidak adanya bukti yang valid atas kasusnya. Fok Chi-ho sebenarnya kecewa dengan sistem hukum yang ada di negaranya, meskipun dia berhasil meringkus para bawahannya, dia gagal membuktikan bahwa si bos juga bersalah atas kasus ini. Oleh karena itu, Fok Chi-ho pun memutuskan untuk berhenti jadi polisi dan melanjutkan pendidikannya di bidang hukum untuk kemudian pindah ke Departemen Kehakiman sebagai jaksa di sana. 轉換下環境啫。波 Sir，一切順利。7 tahun kemudian, Fok Chi-ho baru saja bergabung di Departemen Kehakiman. Di sana, dia menjadi seorang jaksa magang dan disambut hangat oleh para teman-temannya, dan dia berteman akrab dengan seorang asisten jaksa bernama Pemao. Tak lama kemudian, Pemao menjelaskan bahwa mereka baru saja mendapat sebuah kasus tentang seorang remaja bernama Makakit yang menerima sebuah paket yang berisikan 1 kilogram narkotik. Namun di sini Kit mengaku bahwa dia bukanlah pemilik paket tersebut, dia hanya meminjamkan alamatnya untuk si pemilik aslinya, yakni seorang remaja juga bernama Chan Kwok Wing. Setelah diselidiki, ternyata polisi juga menemukan sebungkus narkotik di rumah Chan Kwok Wing yang menegaskan bahwa paket itu benar-benar milik Chan Kwok Wing, bukanlah milik Makakit. Namun yang menariknya adalah setelah dia ditahan 3 bulan di penjara, Makakit justru mengakui bahwa paket itu adalah paket miliknya dan dia meminta agar segera dihukum. Fok Chi-ho sendiri sebenarnya ragu karena setelah melihat track record yang dimiliki oleh Makakit, dia sama sekali tidak memiliki catatan kriminal, sedangkan Chan Kwok Wing punya catatan kriminal di mana dirinya sudah sering kedapatan memiliki narkotik di rumahnya, sehingga dia menyarankan untuk menangkap keduanya dan dibawa ke pengadilan terlebih dahulu, mengingat hanya jaksa agunglah yang bisa menentukannya. 明白，thank you。 Makakit sendiri didampingi oleh sepasang pengacara bernama Lee Ziman dan Ao Pakman, di mana mereka berdua dengan sukarela membantu Makakit tanpa dibayar sepeser pun. Lee Ziman menyarankan untuk mengaku bersalah saja saat sidang karena mereka menjamin bahwa Makakit tidak akan ditahan dan kalaupun ditahan ya paling beberapa bulan saja. Saat di luar, Lee Ziman dan Ao Pakman pun bertemu dengan Fok Chi-ho yang tengah bersama Pemao, di mana Lee Ziman menjelaskan bahwa mereka akan mencabut laporan pada Chan Kwok Wing, mengingat bahwa Makakit sudah mengakui dan memintanya untuk segera dihukum. Di momen ini, Fok Chi-ho merasa ada sebuah kejanggalan karena Makakit yang tiba-tiba berubah pengakuan dan tiba-tiba juga Lee Ziman akan mencabut laporan Chan Kwok Wing. Fok Chi-ho merasa ini sudah tidak masuk akal. Tak lama setelah itu datanglah seorang jaksa senior bernama Yong. Biar gampang kita sebut saja Yono. Di sini Yono justru merasa lega karena Makakit tanpa harus dipaksa dia sudah mengakui kesalahannya dan memintanya agar segera dikirim ke penjara. Hal itu tentu akan menghemat waktu dan biaya.
Fok Chi-ho yang mendengarnya pun protes karena dia merasa ada sebuah kejanggalan di mana Fok Chi-ho meminta Yono agar memeriksa ulang lagi. Di luar dugaan, Yono justru merespon dengan sebuah kalimat, prinsip Departemen Kehakiman adalah dakwa jika ada bukti dan bebaskan jika tidak ada bukti. Namun Yono akan menjamin bahwa Makakit dan Chan Kwok-wing akan dipenjara semua. 而呢單案就係一個郵寄反動，咁仲傷添啦。 Saat sidang pertama di hadapan hakim, Makakit mengakui bahwa narkocok itu adalah punya dirinya dan hakim menentukan bahwa Makakit akan dibawa ke pengadilan tinggi untuk dijatuhi hukuman, sedangkan laporan untuk Chan Kwok-wing akan dicabut. Di momen ini sebenarnya Fok Chi-ho sedikit keberatan, namun karena dia terhitung sebagai jaksa baru, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. 咁我係咪可以減刑啊？我認罪。 Saat malam, Fok Chi-ho tengah bersama mantan anak buahnya di kepolisian bernama Rian, di mana Rian bercerita bahwa Makakit memiliki kehidupan yang cukup sulit, di mana sang ayah wafat karena overdosis narkocok dan sang ibu adalah seorang pencandu yang selalu menyiksanya saat masih kecil dan hanya sang kakeklah yang sayang terhadapnya. Tak lama kemudian, Rian pun mendapati di hadapannya ada seorang buronan yang sudah lama dia kejar. Rian dengan cepat langsung mengejarnya. Sampai akhirnya ketika masuk ke sebuah lorong, si buronan berteriak dan memanggil teman-temannya di sana untuk membantunya, di mana Rian yang terlihat cupu ternyata dia adalah sepuh karena puluhan temannya si buronan sanggup dia lawan sendirian. Ketika Rian lengah, si buronan tadi pun kabur dan tak lama datanglah lebih banyak lagi pasukan mereka, dan ketika Fok Chi-ho datang dengan sebuah tongkat, mereka berusaha menghabisi semua pasukan penjahat tersebut hingga Fok Chi-ho menyadari bahwa seluruh kotak yang ada di belakang mereka adalah paket narkocok yang dikemas menggunakan kelapa, dan beruntungnya mereka diselamatkan oleh sekelompok polisi yang baru saja datang. Makakit sendiri sangat mengkhawatirkan keadaan si kakek, mengingat selama ini dialah yang selalu membantu si kakek menjalani rutinitasnya. Di momen ini, Makakit mulai merasa ada sebuah kejanggalan lantaran ada teman satu selnya di penjara selama 8 tahun gara-gara membawa narkocok seberat 200 gram, sedangkan narkocok yang Makakit akui kemarin sebanyak 1 kilogram. Dia pun berpikir mustahil bahwa dirinya akan dibebaskan dengan mudah. 出翻嚟嗰陣會唔會見你唔到咧？ Mendengar hal itu, si kakek pun mendatangi Ao Pakman, di mana si kakek mencurigai bahwa mereka berdua sudah menyesatkan Makakit agar mengaku bersalah dengan diiming-imingi bahwa Makakit akan dipenjara hanya beberapa bulan. Di sini Lee Ziman justru berubah, di mana Lee Ziman mengatakan bahwa Makakit sudah menulis sebuah laporan dan bertanda tangan dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari mereka. Makakit akan dipenjara paling sebentar selama 10 tahun lamanya. 你就話單官司一定冇得打，叫佢認罪，明知道傑仔乜都冇做過，你班仆街啊！ Di sebuah dermaga, Fok Chi-ho pun bercerita tentang kasusnya pada sang ayah, di mana sang ayah menasehatinya jangan pantang mundur karena dia tak ingin anaknya di setiap bangun paginya dia merasakan penyesalan karena tidak membantu Makakit. Setelah itu, Fok Chi-ho pun mendatangi Yono, di mana Fok Chi-ho meminta Yono agar menyangkal atas pengakuan Makakit karena Fok Chi-ho curiga bahwa Makakit sudah disesatkan oleh seseorang agar mengakui kesalahan yang tidak dilakukannya, sehingga pelaku sebenarnya bisa dibebaskan. Yono yang mendengarnya pun tentu tidak setuju, lantaran publik sudah tahu bahwa Makakit telah mengakuinya sendiri tentang narkocok tersebut, dan tentunya itu akan membuat reputasi Departemen Kehakiman akan menjadi tercoreng. 想幫佢甩身脱罪，
咩意思咧？ Sampai akhirnya ketika sidang di pengadilan tinggi, sidang pun berjalan dengan sangat alot, di mana semua pihak mengklaim bahwa semua pendapat mereka itu benar karena Makakit sudah mengakui kesalahannya itu yang tentu akan memberatkan Makakit. Bahkan Fok Chiho yang ingin membela Makakit sama sekali tidak diberi kesempatan dan dirinya justru diserang oleh mereka. Sampai akhirnya tangis si kakek pun pecah ketika Hakim Agung memutuskan bahwa Chan Kwok Wing tidak bersalah dan Makakit akan dipenjara selama 27 tahun. 第二被告陳國榮無罪釋放，第一被告馬家傑判處監禁27年。 Setelah sidang, Fok Chiho pun sempat mengunjungi Makakit, di mana Fok Chiho meminta maaf karena dia tak bisa membantunya. Namun kita pun dibuat terkejut ketika tahu bahwa Ao Pakman, pengecara yang dengan sukarela membantu Makakit, adalah seorang pecandu narkotik. Di sebuah ballroom, Fok Chiho, Pemau, Yono berkumpul dengan para anggota Departemen Kehakiman dan ada ketua mereka bernama Siti. Bahkan di sana ada si Hakim Agung yang tadi, di mana si Hakim Agung seolah-olah membuli Fok Chiho lantaran Fok Chiho adalah orang baru di departemen tersebut sehingga membuatnya tidak nyaman dan pergi untuk meninggalkan tempat tersebut. 確實係哀傷嘅。 I like your sense of Saat di parkiran, Fok Chiho sempat mendatangi si kakek, di mana Fok Chiho berusaha meminta maaf karena dia belum bisa membantunya dan si kakek justru pergi dan mengacuhkannya. Tak lama kemudian, ada sebuah mobil yang ngebut ke arah si kakek. Dengan cepat, Fok Chiho berusaha menyelamatkan si kakek hingga ketika mobil itu menabrak dinding dan si supir kabur dari sana, Fok Chiho sempat mengejarnya dan ketika dia melompat dari ketinggian, dia berhasil kabur dari sana. Rian sendiri curiga bahwa mobil tadi adalah suruhan dari Ao Pakman, mengingat saat sidang tadi si kakek sempat protes dengan keputusan hakim dan demi keamanan, Fok Chiho mengantar si kakek sampai di rumahnya. Sesampainya di sana, kita pun diperlihatkan dengan keadaan rumah si kakek yang begitu memprihatinkan, di mana kita semua akan dibuat sadar bahwa faktanya hukum akan selalu meruncing ke bawah. Ya, untungnya ini cuman film. Kalau di Indonesia mah ya yakin aku hukum kita nggak kayak mereka. Di sini Fok Chiho mempertanyakan dari mana si kakek dan Makakit bisa sampai kenal dengan Lee Zeman dan Ao Pakman, di mana si kakek bercerita bahwa Makakit dikenalkan oleh bosnya di tempat kerjanya, yang mana si kakek tidak punya pilihan lain karena mereka dengan sukarela akan membantu Makakit dengan secara gratis. Setelah itu, Fok Chiho pun kembali ke kantor untuk mencari tahu siapakah bosnya Makakit dan diketahui dari sebuah berkas bahwa dia bernama Lau Sikeng atau Toto biar gampang menyebutnya. Diketahui Toto tiba-tiba bisa membuka puluhan restoran, bar, bahkan klub malam hanya dalam waktu 2 tahun saja dan faktanya semua bisnis miliknya dikelola oleh firma hukum milik Ao Pakman. Lee Zeman sendiri ternyata anak yang dibesarkan di sebuah panti asuhan dan ketika dia dewasa, dia dibiayai kuliah hukum oleh Ao Pakman di Amerika dan di sana pula dia mendapatkan izin untuk praktek hukum. Dari sebuah berkas, Fok Chiho menemukan sebuah fakta di mana ternyata dalam beberapa tahun Ao Pakman sudah sering kali keluar masuk penjara, bahkan dia pernah beberapa kali berhasil kabur dari penjara dan yang menariknya adalah Lee Zeman selalu menjadi pengacara yang membantunya untuk bebas dari jerat hukum. Pertanyaannya, bagaimana bisa kriminal sekelas dia bisa menjadi seorang pengacara? Menurut pengakuan Rian, selama dia di penjara, dia selalu mempelajari tentang hukum dan alih-alih taubat menjadi pengacara, Ao Pakman justru semakin menjadi-jadi, di mana dirinya ketika di penjara berkenalan dengan seorang mafia narkotik yang berasal dari Kamboja, dia bernama Sang, tidak pakai kae. 柬埔寨應生啊，到嚟咧一樣衰過走私運毒。咁都仲可以講法，黐線。 Faktanya bukan hanya Sang saja mafia yang dilindungi oleh Ao Pakman, melainkan ada 2 orang lagi yakni Nakamura yang berasal dari Jepang dan Rocky yang entah dari mana.
Di lain sisi, Pemau tengah berada di sebuah diskotik dan meminta Fok Chiho untuk segera menyusulnya ke sana karena dia menemukan sebuah fakta di mana Chan Kwok Wing ternyata adalah adik angkatnya Toto. Chan Kwok Wing yang menyadari Pemau pun langsung berlari dan Pemau dikepung oleh puluhan bahkan ratusan pasukannya Toto dan untungnya Fok Chiho datang tepat waktu. 報咗警啦！ Satu persatu penjahat dia kalahkan, sampai akhirnya Fok Chiho dihantam oleh sebuah tabung gas dan saat sadar sudah ada Rian dan puluhan polisi yang mengamankan mereka semua. Di sini Pemau menunjukkan sebuah rekaman bukti bahwa Chan Kwok Wing adalah adik angkatnya Toto dan ketika di kantor dia juga berusaha memberitahu Yono tentang penemuannya di mana Yono justru kesal melihat Pemau dan Fok Chiho. Yono menganggap bahwa apa yang mereka lakukan ini akan merusak citra Departemen Kehakiman di mata publik mengingat mereka sudah mengumumkan bahwa kasus itu sudah ditutup dan Makakit sudah ditetapkan sebagai tersangka. 都夾埋防衞司法公職。 Di lain sisi, Fok Chiho tengah makan siang bersama si kakek dan ketika Fok Chiho izin ke toilet lalu kembali ke meja makannya, di mana Fok Chiho dikejutkan bahwa si kakek sudah dalam keadaan wafat dan tubuhnya dipenuhi dengan luka. Makakit yang mengetahui kabar itu pun merasa sangat amat terpukul karena di dunia ini hanya si kakeklah satu-satunya orang yang dia miliki. Seketika berita itu pun viral dan kantor Departemen Kehakiman dipenuhi oleh para wartawan yang mana para wartawan mempertanyakan tentang kinerja Departemen Kehakiman yang disinyalir sudah salah mendakwa. 律政司做嘢係講證據，面嘅就係對呢個世界冇任何影響。 Sebelum sidang final dilaksanakan, Fok Chiho mencari tahu tentang orang yang mengalami kasus yang sama seperti yang dialami Makakit, di mana ternyata dalam 1 tahunnya ada lebih dari 350 orang mengalami hal seperti Makakit, di mana mereka diiming-imingi uang oleh Toto untuk dipinjam alamatnya agar dirinya mengirim paket narkotik ke alamat miliknya. Selanjutnya, Fok Chiho pun meminta Rian untuk mendatangi dan meminta tolong pada mereka agar mau memberi kesaksiannya pada saat sidang final nanti. Rian sendiri sedikit kewalahan karena rata-rata orang yang dia datangi mereka tidak mau lagi berurusan dengan kepolisian mengingat mereka sudah pernah dipenjara karena kasus yang bukan mereka lakukan sampai akhirnya ada satu orang wanita yang bernama Yuli di mana Yuli bersedia dibawa dan memberi kesaksian atas kejahatan yang sudah dilakukan oleh Toto dan para antek-anteknya. Saat di rumah, Fok Chiho didatangi Yono, di mana Yono mengeluhkan gara-gara penyelidikan yang dilakukan oleh Fok Chiho tentang kasus Makakit yang sangat sepele baginya, Departemen Kehakiman justru lumpuh dan banyak sekali kasus yang tidak tertangani dan bahkan harus memakan korban dan Yono meminta Fok Chiho untuk kembali saja ke kepolisian dan dia sudah menyiapkan surat pemindahan. Mendengar hal itu, Fok Chiho pun murka dan menjelaskan bahwa selama dia menjadi polisi, ada banyak kasus salah tangkap dan orang yang salah tangkap itu menerima hukuman yang tidak semestinya mereka terima dan itulah dia menganggap Departemen Kehakiman membutuhkan dirinya karena selama ini Yono tidak berguna. Di momen ini mereka pun adu bacot yang cukup menegangkan, di mana Fok Chiho menunjukkan sebuah berkas bukti bahwa Yono sudah bekerja sama dengan Au Pakman yang padahal berkas itu hanyalah berkas kosong. Yono berjanji apabila Fok Chiho dapat mengalahkannya, dia akan ikut membantunya untuk menyelesaikan kasus Makakit dan tentunya Fok Chiho berhasil mengalahkannya.
Di sebuah kapal, kita pun diperlihatkan Ao Pakman tengah bertransaksi dengan Nakamura dan Sang, serta ada Toto di sana. Dialog mereka mengungkap sebuah fakta di mana Toto dan Ao Pakman bekerja sama untuk mencuci uang hasil dari bisnis narkocok yang mereka jalankan, sehingga kini mereka dapat menikmati hasilnya. Di sini Nakamura mengeluhkan bahwa belakangan ini Toto menjadi bahan perbincangan para polisi karena kasusnya Makakit, di mana dirinya takut bahwa Toto akan menyeret mereka juga ke polisi, sehingga Nakamura lebih memilih mengorbankannya sendirian. Kematian Toto pun tentu akan menyulitkan penyelidikan yang dilakukan Fok Chiho dan kawan-kawan, mengingat Toto memiliki peran penting di dalam kasus ini meskipun mereka punya satu saksi lain yakni Yuli. Namun tiba-tiba Fok Chiho menerima sebuah telepon yang entah dari siapa, di mana mereka langsung pergi dan menjemput Chan Kwok Wing yang tengah bersembunyi di suatu tempat untuk kemudian membawanya pergi ke pengadilan tinggi. Di perjalanan, Fok Chiho dan Rian berjanji akan menjamin keselamatannya dan akan meringankan hukuman yang diterima oleh Chan Kwok Wing apabila dia bersedia menunjukkan bukti yang ditinggalkan oleh Toto kakaknya bahwa Ao Pakman telah bersalah. Namun yang terjadi... Alhamdulillahnya mereka bertiga pun berhasil selamat. Fok Chiho dan Chan Kwok Wing memutuskan naik kereta untuk pergi ke pengadilan tinggi. Sementara itu di pengadilan tinggi, Pemao dan Yono tengah bersiap akan menjalankan sidang final untuk Makakit, di mana mereka berdua menunggu kehadiran Fok Chiho dan Chan Kwok Wing di sana. Sampai akhirnya ketika sidang dimulai, mereka pun terpaksa menjalankan sidang tanpa adanya Fok Chiho. Di sini, Yuli bercerita bahwa dirinya dulu pernah bekerja di restoran milik Toto dan menerima uang $1.000 dari Chan Kwok Wing agar meminjamkan alamatnya untuk menerima paket narkocok. Yang padahal Yuli sendiri tidak tahu bahwa isi paket itu adalah sebuah narkocok. Selanjutnya dia pun dikenalkan oleh Toto pada Ao Pakman, di mana mereka menyuruh Yuli mengaku bersalah dan Yuli dijadikan tumbal dan masuk ke dalam penjara. Sidang final pun sedikit terhambat karena saksi penting mereka yakni Chan Kwok Wing belum juga sampai di sana, di mana mereka berdua ternyata tengah diincar untuk dihabisi oleh beberapa preman bawahannya Sang agar mereka bisa bebas dari jerat hukum. Fok Chiho yang menyadari pun langsung menghadapi mereka. Sampai akhirnya ketika Fok Chiho berhasil mengalahkan mereka semua. Tiba-tiba semua lampu di gerbong pun mati dan dari kegelapan ada Rocky yang berlari. Lalu yang terjadi... Saat Fok Chiho kelayangan, Rocky pun bercerita bahwa dirinya adalah salah satu narapidana yang pernah Fok Chiho jebloskan ke penjara saat di Kamboja, di mana ternyata pelaku penghilangan nyawa si kakek adalah Rocky itu sendiri. Rocky sendiri ternyata cukup tangguh, di mana Fok Chiho sedikit kewalahan bertarung melawan dirinya sampai-sampai mereka merusak semua fasilitas yang ada di kereta tersebut. Sampai akhirnya ketika Fok Chiho tersudutkan, Chan Kwok Wing mengambil sebuah parang untuk menyerang Rocky. Namun sialnya, Rocky justru berhasil menyerang balik dan ketika Rocky akan menghabisi Chan Kwok Wing, Fok Chiho bangkit dan menarik sepatunya. Lalu Fok Chiho memanfaatkan beling pecahan kaca di lantai. Dia dengan mudah menghabisi Rocky lalu pergi ke pengadilan tinggi.
Saat di pengadilan, Chan Kwok Wing pun mengungkapkan semua kejahatan yang sudah dilakukan Toto dan Au Pak Man, di mana Au Pak Man hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa dirinya dan para anteknya akan dijebloskan ke dalam penjara. Selesai sidang, para polisi pun menangkap semua antek-anteknya Au Pak Man, bahkan sang yang akan kabur menggunakan kapal pun berhasil mereka tangkap. Berita itu menjadi viral di seluruh media, di mana Hakim Agung hanya bisa meminta maaf karena sebelumnya dia sudah memberi hukuman ke orang yang salah. Justice is done，行動係協議嘅，係衷心咁。 Pada akhirnya, Fok Chi-ho pun diangkat menjadi jaksa ketua di Departemen Kehakiman dan Makakit diberi beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Dan film pun selesai. Beberapa pesan yang bisa kita ambil dari film ini: jangan sembarangan menerima paket, jangan sembarangan minjemin alamat kita, dan jangan sembarangan tanda tangan. Ya itu aja sih, karena kalau bahas soal hukum aku sendiri nggak paham. Takutnya nanti malah salah ngomong. Oh iya Lur, film ini terinspirasi dari kasus nyata Lur di Hong Kong tahun 2016. Bedanya di dunia nyata nama si korban Makakin. Coba kalian cari sendiri di Google apa ChatGPT. Sebab kalau aku bahas di sini nantinya malah kepanjangan durasinya. Ini aja udah panjang banget. Yaudah segitu dulu. Aku Burhan, pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.